Hari pertama kajian Anang Ashanty berjalan mulus. Sementara di malam hari, Anang Ashanty punya waktu untuk ngobrol apa saja yang didapat selama mengikuti kajian. Di momen inilah Anang selaku kepala keluarga punya kesempatan untuk curhat dari hati ke hati. Dan di tengah deep talk, tiba-tiba air mata Arsy tumpah. Jelang melahirkan, Tengku Dewi bongkar aib Andrew Andika yang sering ngutang. Mendekati waktu persalinan anak keduanya, Tengku Dewi Putri bukannya mendapatkan ketenangan, malah dibikin kesal oleh Andrew Andika suaminya. Emosi Tengku Dewi tersulut gegara postingan status Andrew Andika yang menyebut Tengku Dewi tidak berterima kasih atas nafkah yang selama ini dia berikan. Andrew menyindir Tengku Dewi setelah sang istri dianggap lebih dulu menyindir dirinya yang dituding masih berburu wanita di klub malam. Semua orang pasti punya permasalahan mereka masing-masing dan mereka ingin menyelesaikan tuh semuanya itu secara kekeluargaan di dalam rumah tangga aja gitu loh, karena menurut gua itu adalah hal yang paling benar gitu. Disinggung soal pemberian nafkah oleh Andrew Andika, Tengku Dewi memberi balasan menohok, menguliti aib Andrew di media sosial. Tengku Dewi membagikan tangkapan layar pesan dari Andrew kepada asisten rumah tangganya yang berbunyi, "Bilangin ibu, bapak minjam uang 5 juta dong. Nanti akhir bulan honor bapak turun diganti jadi 10 juta buat ongkos." Tak sampai di situ, Tengku Dewi juga membeberkan jumlah uang yang belum dibayarkan Andrew kepadanya. Pinjam 30 JT, janji mau ganti, mana? Semua orang pasti ada masalah ya, jadi hadapin aja. Komunikasi sebenarnya kalau untuk anak setiap hari, tapi lewat orang ketiga gitu loh. Jadi misalnya kayak hari ini misalnya Esha mau ngapain, apa segala macam gitu. Tapi bukan tentang kita ya, tentang berdua, tapi lebih ke tentang anak. Aib Andrew yang dibongkar Tengku Dewi itu sekaligus menjadi penegasan dari Tengku Dewi bahwa Andrew belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Emang kewajiban suami nafkahin anak sama bininya. Ada-ada aja bapak satu ini. Saya tidak mengharapkan juga ya, karena saya bisa cari duit sendiri juga, karena pokoknya dipermudah aja deh semuanya. Saling sindir di media sosial itu membuat publik jadi mengetahui fakta baru dari masalah rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri yang sudah berlabuh di Pengadilan Negeri Cibinong. Bukan hanya soal kesetiaan saja, tapi juga karena faktor ekonomi. Pantas saja Tengku Dewi tidak menyertakan gugatan harta gonogini dalam perceraiannya. Wanita yang sejak Selasa kemarin sudah masuk rumah sakit untuk persiapan persalinan itu hanya menuntut nafkah sebesar 20 juta bagi dua anaknya kepada Andrew. Kalau harta gonogini dari awal emang klien kami tidak meminta hal itu di dalam gugatannya. Kalau nafkah, Bu Dewi sih minta 20 juta sih per bulan. Ya. Untuk anak ya. Dua anak. Doain aja semuanya ya, doain semuanya lancar-lancar. Ya, hujanan. Kalau misalnya mau dibikin melo-melo galau-galau mau sampai kapan gitu loh. Hidup kan tetap harus berjalan ya. Virgon curhat di rehabilitasi. Inara ke Korea cari suami. Tersandung narkoba benar-benar membuat musisi Virgon di jurang nestapa. Bagaimana tidak? Setelah ditetapkan tersangka, Virgon harus menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Takkan habis sejuta. Dan yang lebih pedihnya, gara-gara tergoda narkoba, Virgon kehilangan kasih sayang anak. Faktanya, sampai saat ini, Virgon tak kunjung mendapatkan perhatian dari anak-anaknya yang kini diasuh Inara Rusli. Dan kabarnya, kondisi tersebut membuat sang ibu Eva Manurung meminta Virgon diberi kertas dan pulpen agar curhat lewat lagu. Aku mohon sama dokternya, sama susternya supaya diperbolehkan gitar, pulpen, buku, biar dia berkarya di sana. Ya, dengan dia istirahat, dia berkarya, dia diberikan suatu kesembuhan kan gitu. Alih-alih memberikan dukungan untuk sang mantan suami yang tengah direhabilitasi, Inara justru tengah asyik liburan di negeri gingseng Korea Selatan.
Lantas benarkah kepergian Inara ke Korea bukan sekedar liburan biasa? Terlebih kali ini, Inara sengaja liburan tanpa mengajak anak-anak. Kalau jalan itu kan jangan mundur ya. Kalau jalan itu kita harus maju gitu. Nah, jadi jalan ke depan juga walaupun maju kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya intinya jalin hubungan yang baik aja. Masalah nanti cocok lagi, dekat lagi, ngapain lagi, biar berjalan dengan sendirinya. Itu bukannya jauh nggak sih? Di Bekasi? Harapan Indah. Ya bisa-bisa aja, tapi akunya harus nikah dulu sama orang. Gimana dong? Kalau memang jodoh masih ada jodohnya lagi kembali, nggak ada masalah. Kalau misalnya pun mau kawin lagi, nggak ada masalah. Ya, jauh sebelum pelesiran ke Korea, Inara Rusli sempat mengungkap sedang mencari waktu yang tepat bagaimana mempertemukan anaknya dengan Virgon. Namun Inara benar-benar dilema. Satu sisi ia tak mau menjauhkan anak dari ayahnya, namun di sisi lain tak mau anak-anaknya tahu ayahnya tersandung narkoba. Itu makanya aku bilang aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla. Ini kita mau kajiannya di mana? Kita mau kajian di Puncak. Jadi ada kayak kajian parenting gitu, Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Banyak banget ilmu guys yang kayak benar-benar Masya Allah banget gitu, kayak kita tuh banyak nggak tahu kalau misalnya bagaimana peran suami istri. Hari pertama kajian Anang Asyanti berjalan mulus. Sementara di malam hari, Anang Asyanti punya waktu untuk ngobrol apa saja yang didapat selama mengikuti kajian. Di momen inilah Anang selaku kepala keluarga punya kesempatan untuk curhat dari hati ke hati. Dan di tengah deep talk, tiba-tiba air mata Arsy tumpah. Itu kalau ayah nggak ada, Arsy mendoakan ayah terus, ya Allah, ya Allah. Ayah nggak disiksa di kubur. Oh. Ya Arsy ya, Arsy sholatnya nggak boleh kurang ya. Doain ayah, doain bunda. Ayah bekerja itu nggak mungkin capek. Ya, hanya doa menjadi satu-satunya hal yang paling mudah untuk membawa kita dekat pada Sang Pencipta. Doa juga membuat ikatan paling erat. Dan itu juga pesan Anang kepada istrinya yang telah menemaninya selama 14 tahun. Namun di ujung obrolan, suasana haru terjadi saat Anang memeluk Asyanti. Aku cuma baca doanya, lebih serius sama Arbana Ina. Ini sayang. Tiga hari berada di puncak dengan suasana penuh kehangatan terasa begitu singkat. Kendati demikian, banyak nilai dan pelajaran penting didapat Anang Asyanti sebagai bekal mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Dan sebelum pulang ke Jakarta, Anang Asyanti dikejutkan oleh Arsy yang memberikan sepucuk surat. Bunda, terima kasih ya. Jangan diomong.
Terima kasih ya sudah Malu. Nggak apa-apa dong, Terima bangga. kasih ya sudah mengurus Arsi dan Arsya dari kecil sampai sekarang. Terima kasih juga ya udah sabar ngurusin Arsi dan Arsya. I love you Bunda. Dear Ayah, terima kasih Ayah sudah menyayangiku. Ini aku tinggal di sini rumah joglo. Oh, itu kantor. Ini truk ini ya punya Ya, apa? kuda buat kuda. Buat kuda. Iya, kadang-kadang sapi juga pakai ini juga. Beberapa kali gue ketemu di acara kalau gue nge-MC, beliau jadi pengisi acaranya, selalu dia ngomong gini, gue mau ke rumah lu dong, kata dia gitu. Kan kaget, seorang Iwan Fals mau ke rumah gue. Ternyata kita sama-sama suka menanam pohon.